Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Shalom. Hari ini tema daripada firman Tuhan di dalam Paskah hari ini adalah kebangkitan sulung. Teks firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu, 3 ayat sebelum ayat ini itu berkata seperti ini ya. Saya akan bacakan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh kepercayaan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu coba lihat setiap kata yang saya bold di sana ya. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, berarti sia-sialah kepercayaanmu. Jika Kristus tidak bangkit, binasalah juga orang yang mati di dalam Kristus. Jika Kristus tidak bangkit, maka orang-orang Kristen pun adalah orang-orang yang malang dari segala manusia. Ya. Sia-sia, binasa, malang, menyakitkan sekali, menyedihkan sekali. Tapi coba lihat di ayat yang ke-20 tadi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah suatu kebenaran. Ya, jadi jangan pernah ragu akan hal itu. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah suatu kebenaran yang harus kita percayai, yang harus kita pegang teguh dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan di sana bahwa, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Di sana dikatakan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang sulung. Bapak Ibu, selalu orang kalau mendengar kata sulung, kamu anak pertama, kamu anak yang keberapa? Anak yang sulung. Selalu orang berpikir berarti pertama. Anakmu yang sulung di mana? Kan begitu ya, anak yang pertama di mana? Selalu konotasinya adalah pertama. Selalu urutan sulung ya, pertama, kedua, ketiga. Tetapi Bapak Ibu, di dalam konteks
ini berbicara tentang kebangkitan sulung, tidak selalu akan berbicara tentang urutan yang pertama, ya. Jadi kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan yang sulung itu juga berarti berbicara tentang Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Ya. Jadi Yesus itu bangkit dari antara orang mati seperti yang kita rayakan hari ini. Setelah dia bangkit, Yesus tidak akan mati lagi. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gak pernah menceritakan Tuhan Yesus itu mati 2 kali. Enggak. Dan gak pernah juga kitab suci itu menyatakan bahwa Yesus itu bangkit 2 kali. Tidak, sekali saja. Karena kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu bangkit yang pertama, ternyata di dalam kitab suci banyak orang yang sebelum Yesus bangkit, sudah banyak yang bangkit Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama misalnya, ya, Elia membangkitkan anak janda di Sarfat, ya. Jadi jauh di perjanjian lama sudah ada yang bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia juga membangkitkan anak Yairus, ya. Dia bangkit dari kematian. Dan yang terkenal juga kita bisa melihat bahwa Yesus juga membangkitkan siapa? Siapa yang tahu? Coba yang keras dong. Gak ada kedengaran. Gak jelas yang keras. Lazarus itu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang keluar. Wah, dia keluar dari kuburan. Dia bangkit. Artinya bahwa kebangkitan sulung itu tidak harus berbicara orang yang pertama bangkit. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, sekalipun anak janda di Sarfat itu bangkit dari kematian, sekalipun anak daripada Yairus itu dibangkitkan, dan sekalipun Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mereka tidak hidup selama-lamanya loh ya. Enggak, mereka itu mati lagi. Ya, jadi dia udah hidup dari kematian, terus pada waktunya, kalau sudah waktunya, dia mati lagi. Jadi dia enggak hidup selama-lamanya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus dia sudah mati. Dia dikatakan hanya 3 hari saja di dalam kuburan. Tetapi pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, pada hari ini, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Ya, jadi Yesus itu bangkit dan dia tidak mati lagi. Kitab Roma juga tetap pernyataan Paulus mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut gak bisa lagi memanggil-manggil Tuhan Yesus. Maut gak bisa lagi mematikan Tuhan Yesus. Tidak. Karena Yesus sudah mematikan kuasa maut. Maka ketika dia bangkit, maut itu tidak ada kuasa lagi atas Tuhan Yesus. Maka dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi Tuhan Yesus itu hidup dan tidak mati-mati lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan sulung juga berbicara bahwa Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kalau tadi dikatakan dia bangkit dan tidak mati lagi, sekarang Yesus bangkit dan dia menggunakan tubuh kemuliaan. Seperti apa itu tubuh kemuliaan? Kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kita ini bukan tubuh kemuliaan. Tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Jadi seperti apa itu tubuh kemuliaan?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang kekal. Ya, tubuh yang kekal. Tubuh yang bertahan sampai kepada kehidupan yang selama-lamanya. Jadi tubuh yang tidak akan pernah berubah lagi. Tidak akan berubah. Ya. Jadi dia kekal adanya. Dia itu adalah tubuh yang sudah mengenakan akan kemuliaan. Ya, karena dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus setelah dibangkitkan, dia masih makan ikan goreng. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil ya, jadi berarti tubuh kemuliaan itu sebenarnya masih bisa makan. Tubuh kemuliaan itu kalau kita lihat juga adalah tubuh yang tidak terbatas oleh apapun juga. Apakah itu oleh ruangan, apakah itu oleh waktu, tidak lagi dibatasi. Tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal itu adalah tubuh yang bisa memasuki atau melampaui akan ruang ataupun waktu. Nah, hal itu juga tampak Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus mau menjumpai murid-muridnya yang sedang berdoa pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba sudah masuk di dalam ruangan tersebut. Jadi saya membayangkan, wow, tubuh kemuliaan itu luar biasa sekali. Jadi tubuh kemuliaan itu juga sebenarnya masih bisa disentuh. Tubuh kemuliaan itu juga masih bisa dikenali. Oh, ini dulu jemaatnya Kalam Kudus ini. Dulu saya pernah pelayanan di Kalam Kudus. Wajah ini saya kenali. Ya, walaupun saya tidak selama-lamanya ada di sana sayanya. Gitu. Tapi saya mengingat orang ini. Dia yang dulu. Ya, dia yang dulu orang percaya di Kalam Kudus. Jadi tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang sudah diubah dengan tubuh yang kekal, tetapi tubuh yang masih bisa disentuh, tubuh yang masih bisa dikenali. Bapak Ibu, tubuh itu tidak bisa lagi berubah, tetapi tubuh manusia saat ini adalah tubuh yang bisa berubah. Ya, tubuh yang masih bisa mengalami kesakitan, tubuh yang masih bisa mengalami kelemahan, penderitaan, ya. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang wanita kira-kira berumur range antara 60 ke 70. Itu tiba-tiba tidak ada juntrungan percakapan seperti itu. Dia menangis dan dia mengangkat tangannya seperti ini, dia pegang begini kulitnya. Lalu dia bilang, "Bu, dulu saya nggak seperti ini loh kulitnya," gitu loh. Jadi dia angkat begitu, kulitnya itu udah kayak tipis sekali, jadi sudah keriput seperti itu. Dan dia menangis menyadari akan kondisi perubahan yang ada di dalam fisiknya. Bapak Ibu, kita yang semakin lama semakin tua pasti mengalami hal itu, bukan? Jadi kita hidup di dunia ini masih mengalami perubahan, masih mengalami sakit penyakit, masih mengalami yang namanya penderitaan oleh karena sakit-sakitan di dalam tubuh kita karena kita masih menggunakan tubuh yang lama. Kita ini belum menggunakan tubuh kemuliaan dari Kristus Yesus karena kita ini belum dibangkitkan, ya. Jadi tubuh kita ini masih mengalami akan yang namanya perubahan demi perubahan. Rambut hitam menjadi putih, termasuk saya, banyak ubannya begitu ya. Mata yang dulu masih bersinar bagus, indah, enak memandang. Sekarang mulai rabun dan membaca harus pakai kacamata. Dulu saya pikir Pak Fir matanya masih terang. Karena saya pikir dia lebih muda dari saya, begitu ya. Satu kali dia, mana kacamata saya, begitu. Loh, saya pikir Pak Fir juga harus sudah menggunakan kacamata. Saya pikir saya aja yang sudah mulai mengalami perubahan mata, gitu. Itu karena saya agak kaget karena dia lebih muda dari saya, ya. Jadi kaki kita juga yang dulu begitu kuat, yang dulu begitu tegap, sekarang juga mulai tidak kuat, mulai sering mengalami encok, mulai sering mengalami
apa yang namanya pegelinu, kena AC terlalu dingin rasanya tidak enak, ya. Mulai mengalami penurunan. Kulit kita yang dulu mulus sekarang mulai keriput-keriput, mulai kendor-kendor. Kita juga tetap rawat, kita tetap juga ke salon, kita juga tetap minum vitamin. Tapi kok gak bisa tetap ini ya mulus, gak bisa tetap kenyal, tetap berubah, tetap makin hari makin jelek, tetap makin hari makin tua. Kenapa yang gak bisa? Begitu. Saya pun pernah menyadari kondisi saya. Wah, saya dulu kalau melompat masih bisa tinggi. Dulu saya kalau berlari masih bisa kuat. Wih, saya pernah coba lari gitu ya. Saya rasa nggak kuat sekuat dulu gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu adalah hal-hal yang memang terjadi kita sadari sendiri gitu ya. Saya mengalaminya. Jadi saya kalau lomba lari dulu nggak takut gitu ya. Tapi kok saya belakangan gitu ya saya coba lari. Wah, nggak sekuat dulu. Ini usia 40-an ya, range 40 ke 50. Nah pasti ini akan berbeda pula di range 60 ke 70. Saya menyadari hal itu. Jadi tubuh ini masih tubuh yang lama, masih tubuh yang bisa mati, masih tubuh yang bisa berubah, masih tubuh yang bisa binasa, apalagi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang tidak dapat binasa, dengan tubuh yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan dengan tubuh itu kita melihat, kalau kita melihat di dalam film juga dan juga di dalam kitab suci, sekalipun murid-muridnya tidak langsung mengenali mereka karena mata mereka tidak begitu langsung dapat mengenali Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya fisik daripada Tuhan Yesus bukanlah berubah menjadi sosok yang tidak bisa dikenali, tetapi dia tetaplah sosok Yesus, sosok rabi, sosok guru yang bisa dikenali oleh murid-muridnya. Ya, jadi kalau kita melihat tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang sesungguhnya juga adalah tubuh yang kita dambakan, tubuh yang kita idamkan, begitu. Kalau kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu, seharusnya setiap kita tidak perlu takut mati. Setiap kita tidak perlu merasa, aduh nanti saya mati. Tidak, karena justru melalui jalan kematianlah nanti kita akan mengalami tubuh kemuliaan. Ya, kalau kita cepat mati, cepat berjumpa dengan Tuhan. Saya dulu walaupun sudah percaya kepada Tuhan, secara jujur saya nyatakan saya tetap takut kepada Tuhan. Saya pikir kalau bisa saya jangan mati dulu ya Tuhan. Ya saya pernah berkata demikian. Karena saya melihat realita orang mati itu tak berdaya. Realita orang yang mati itu dia apa-apain pun dia tidak bisa berespon apa lagi. Dan terakhir dia akan dimasukkan di kuburan. Terakhir dia akan dikremasi. Saya merasa ada satu kegentaran di dalam hati saya. Aduh Tuhan, kok mati itu mengerikan sekali. Saya merasakan begitu Bapak Ibu. Tetapi terus merenungkan akan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui kematian orang percaya yang akan mengubah tubuh kita yang panah ini, yang bisa binasa ini menjadi tubuh kemuliaan. Itu mendatangkan suatu sukacita sehingga ada suatu perasaan di dalam hati kita dan batin kita. Kalau memang Tuhan mau memanggil dan kalau memang ini sudah waktunya, silakan saya diambil. Saya sampai sekarang pun sudah berpikir demikian. Kalau Tuhan mau mengambil saya dan ingin mengembalikan saya kepada Tuhan Yesus, silakan saja. Jadi saya sudah berkurang dan sudah tidak lagi merasakan bahwa mati itu adalah suatu ketakutan. Tidak, tapi itu adalah justru jalan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Ya, Bapak Ibu, kebangkitan sulung juga adalah kebangkitan Yesus sebagai teladan kebangkitan semua orang percaya. Ya, hal itu kita bisa lihat dari firman Tuhan tadi yang dikatakan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Ya, jadi maut itu
datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang dari kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa itu orangnya? Itu adalah Adam yang pertama, ya. Adam yang pertama, dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia berdosa, maka dia mengalami maut. Karena dia berdosa, maka dia dijauhkan dari hadirat Allah. Karena dia berdosa, maka manusia di hadapan Allah mati secara rohani. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa itu? Itulah yang kedua, itulah Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan bagi kebangkitan kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan kita di hadapan Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi kita berkenan kepada Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula manusia, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kapan kita mengalami persekutuan dengan Kristus? Ya, kok dia bangkit, kita juga bisa bangkit. Emangnya kapan kita mengalami persekutuan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ketika kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa kita, untuk menyelesaikan dan membayar utang dosa kita. Dan kita mau menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita. Disitulah kita mengalami persekutuan dengan Allah. Karena Allah itu menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus dalam hati kita, maka disitulah terjadi persekutuan antara saya dengan Tuhan saya. Antara Bapak Ibu ketika percaya kepada Tuhan Yesus, terjadi persekutuan. Persekutuan yang lama dengan Adam telah terputus karena sudah terjalin, terkoneksi persekutuan yang baru, yaitu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Maka persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus, keyakinan dan penyandaran hidup yang teguh kepada Tuhan Yesus, kesetiaan kita itu karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang membuat ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, kita pun akan mati dan bangkit oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu adalah suatu contoh, adalah suatu teladan bagi setiap orang percaya yang akan dibangkitkan. Hal itu terlihat jelas juga, semakin jelas lagi di ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Nah ini ya, jangan pernah berpikir karena saya dikatakan dalam firman ini urutan, maka harus yang pertama. Enggak seperti itu. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah yang sulung. Ya, ingat sebagai contoh. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian dan tidak mati lagi.
Tuhan Yesus sudah bangkit dan menggunakan tubuh kemuliaan dengan tubuh yang bertahan sampai selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, setiap orang percaya juga akan meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai buah yang sulung itu. Bahwa sebagaimana Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sebagaimana Tuhan Yesus tidak mati lagi, sebagaimana Tuhan Yesus telah menggunakan tubuh kemuliaan, sebagaimana Tuhan Yesus juga naik ke surga, maka begitulah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, setiap kita akan mati, ya. Tapi kecuali seperti kitab Tesalonika katakan, ya, ada kekhususan di sana. Bahwa dikatakan ketika Tuhan Yesus datang, ada orang yang belum mati. Jadi tidak perlu harus mati dulu. Tetapi setiap kita sebelum Tuhan Yesus datang dan kita telah mati. Ya, makanya kenapa tadi saya katakan kita tidak usah takut mati. Ya, kita mati dan kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali loh ya, bukan sekarang. Nah, kalau sekarang kita mati gitu kan, mati suri, hidup lagi, itu masih akan mati loh. Ya kan? Tapi kalau kita mati sekarang, baru nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Itu jelas tuh di dalam kitab Tesalonika. Jadi yang mati semua di dalam Tuhan dibangkitkan. Untuk kemudian diubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi bangkit dengan tubuh kemuliaan. Setelah kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, kita tidak akan lagi selama-lamanya di dunia ini. Bapak Ibu, kita tidak akan di dunia ini lagi. Itu kenapa kita ini menggunakan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh yang sudah bertahan kepada hidup yang selama-lamanya. Kepada hidup yang kekal. Ya, saya nggak tahu seperti apa persisnya nanti pengalaman kita merasakan bagaimana mengenakan tubuh kemuliaan itu. Tapi yang jelas saya percaya bahwa dengan tubuh kemuliaan itu adalah kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Bukan menjadi Tuhan Yesus ya, tetapi menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi juga di dalam kitab Tesalonika tidak menjelaskan bahwa setelah diubahnya tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, bahwa kita masih ada waktu di dunia ini ngapain. Tidak ada secara literal. Tapi yang jelas dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus seperti tubuhnya yang sudah dimuliakan pada waktu kebangkitannya. Itu akan memungkinkan kita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Ya, jadi tubuh kita ini tidak ditahan oleh bumi ini lagi, tidak ditahan oleh dunia ini lagi. Dan pada saat itu kita tidak akan lagi sakit, pada saat itu kita tidak akan lagi menderita, pada saat itu kita tidak perlu lagi menangis oleh karena kesakitan fisiknya kita. Pada saat itu kita juga tidak akan mengalami perubahan tubuh yang menjadi keriput, yang menjadi lemah, yang menjadi encok, yang menjadi bungkuk. Tidak. Tetapi sudah menjadi sempurna oleh kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah satu kebangkitan yang membawa satu sukacita. Karena membuat kita melihat bagaimana kita kelak pada waktu Tuhan Yesus datang dan membangkitkan setiap kita dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut mati karena Tuhan Yesus juga mati. Ya, Tuhan Yesus bangkit, setiap orang percaya juga akan dibangkitkan. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit mengenakan tubuh kemuliaan, setiap kita juga akan mengenakannya. Sehingga kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berkesudahan.
Itulah sebabnya mengapa setiap orang yang datang ke gereja harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus mengalami persekutuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar engkau ikut di dalam waktu kebangkitan itu. Agar engkau ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Karena hanya orang-orang yang sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus yang akan mengalami hidup yang kekal. Jika tidak, maka dia akan dibangkitkan untuk mendapatkan kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, jangan main-main. Jangan pernah menganggap ini suatu hal yang remeh. Nanti sajalah. Saya masih muda lah. Masih ada kesempatan lah. Jangan Bapak Ibu. Hari esok belum tentu menjadi milik kita. Bahkan 1 menit ke depan belum tentu menjadi milik kita. Jadi kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan, membukakan hati dan pikiran kita, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Milikilah persekutuan yang intim dengan dia, dengan menerima dia di dalam hatimu, sehingga kebangkitannya akan membangkitkanmu juga. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kita. Dan kehidupan kita di dunia ini menjadi satu kehidupan yang bisa menikmati akan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, sekalipun kehidupan tak selalu mudah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus menolong kita untuk hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan menantikan akan kebangkitan tubuh kita juga di hari kelak ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita